Hidup tanpa sosok ayah itu berat ya. Kadang pengen banget rasanya bisa merasakan, ditanya kabar, lagi ada hal berat apa yang dirasain. Atau ia sebatas berkeluh kesah aja, layaknya anak-anak lain yang punya tempat pulang. Tumbuh menjadi anak broken home itu banyak gak enaknya. Di saat harus mengarungi kehidupan yang banyak tantangan, tapi kita gak ada pegangan. Berat. Bagaimana masa depan seorang anak jika sejak kecil tumbuh tanpa sosok ayah? Figur yang seharusnya membimbing justru tak pernah hadir. Siang guys. Konon, ayah adalah cinta pertama anak perempuannya. Tetapi bagi Dita Ekaria, sosok ayah justru menjadi patah hati pertamanya. Kamu Din? Kasih ya. Oke. Yaudah, nanti kalau misalkan itu udah beres, kita briefing dulu bentar kayak biasa ya. Dita tak pernah merasakan sosok ayah ideal yang selama ini ia impikan. Bahkan sedari kecil, ia tak pernah mengingat memori indah bersama ayahnya. Kalau tentang sosok ayah ya, yang paling saya ingat itu ayah itu orang yang keras ya. Keras banget gitu. Jadi dari kecil tuh saya memang dididik tuh seperti anak lelaki gitu. Tapi memang dulu saya tahu kalau ayah saya tuh nggak pengen anak perempuan. Dia pengen punya keturunan tuh laki-laki. Jadi mungkin saya dididik sekeras seperti lelaki gitu. Karena kita kan memang servis kita di makanan dan minuman. Kayaknya dari saya kecil, saya tuh tumbuh sampai remaja juga nggak begitu deket sama papa gitu. Jadi ngerasanya kayak asing, nggak bisa hangat, nggak bisa dekat layaknya anak-anak lain. Jujur kalau aku sendiri, aku ngerasa malah kosong ya. Jadi ayah itu ada, tapi aku ngerasa kayak asing gitu. Dan aku tidak tahu bagaimana untuk bisa memulai kedekatan secara emosional itu sama ayah gitu. Karena setahu aku karena pekerjaan ayahku dulu itu lebih banyak keluar pulau, terus pulang juga jarang gitu ya. Dari semenjak aku kecil, aku SD, SMP, sampai puncaknya itu di SMA, itu tuh papa aku jarang banget menjalin komunikasi sama aku gitu. Jadi ketidakhadiran secara emosional, bonding emosionalnya juga kurang sama aku gitu. Indonesia disebut negara fatherless ketiga di dunia. Jutaan anak Indonesia mengalami fatherless. Kondisi di mana anak dibesarkan tanpa kehadiran atau keterlibatan ayah dalam pengasuhan. Pengasuhan anak tidak hanya membutuhkan peran ibu, tetapi juga peran ayah. Budaya patriarki yang mengakar di tengah masyarakat Indonesia membentuk sosok ayah direduksi hanya sebagai pencari nafkah, tak dilibatkan dalam proses pengasuhan. Ketidakhadiran ayah atau fatherless bentuknya ada berbagai macam. Yang pertama fatherless secara fisik, kedua fatherless secara emosional, dan yang ketiga adalah karena pengaruh eksternal. Yang pertama adalah fatherless secara fisik. Ini terjadi misalnya karena ayahnya meninggal, perceraian, ayahnya kemudian pergi entah kemana, ataupun misalnya ayahnya di penjara. Intinya yang tidak ketemu dan jauh secara fisik. Ataupun ayahnya yang bekerja di luar kota atau luar negeri dalam jangka waktu lama dan anak tidak ketemu. Nah, yang kedua tadi adalah fatherless karena alasan emosional. Nah, fatherless karena emosional ini ayahnya sih ada, cuman dia tidak terlibat secara pengasuhan pada anaknya.
Jadi walaupun ada di rumah pun, dia itu cuek sama anaknya, sibuk sendiri, tidak melakukan proses pengasuhan kepada anak. Nah, berikutnya adalah fatherless karena pengaruh eksternal. Ini biasa terjadi karena tekanan sosial, kemiskinan, ataupun faktor budaya tertentu. Budaya seperti apa? Misalnya budaya yang terlalu patriarki sekali. Jadi menekankan bahwa kalau seorang ayah itu tugasnya hanya mencari nafkah, hanya mencari uang, dan fungsi lainnya nggak perlu. Nah, contohnya seperti itu. Kalau tekanan sosial, contohnya lingkungan yang memberikan stigma kepada ayah bahwa kalau ayah yang terlibat dengan anak atau ngasuh anak itu nggak maskulin. Itu ayah-ayah yang kurang maco atau kurang jantan. Jadi akibatnya dia malu kan kalau mengasuh anaknya. Kalau si anak yang fatherless ini mengalami fatherless sepanjang hidupnya, mulai dari yang masa usia dia yang kecil hingga kemudian remaja, dan kemudian kehilangannya itu tidak ada fasilitas atau figur pengganti, dan kemudian tidak ada support system yang baik. Nah, maka ini bisa terbawa sampai dewasa. Yang kemudian tadi ada trauma, kemudian ada inner child, ada anxiety, dan juga rentan depresi tadi. Fatherless berdampak pada kehidupan seorang anak hingga dewasa. Anak yang tumbuh tanpa sosok ayah beresiko lebih tinggi mengalami ketidakstabilan emosi, kesulitan mengelola perasaan, serta rentan mengalami depresi dan gangguan perilaku. Kan kalau kata orang ada quarter life crisis ya, dari 25 ke atas sana. Nah, itu mulai muncul di saya. Mungkin dulu yang banyak hal yang terpendam, terus saya nggak ngeh. Nah, akhirnya saat dewasa, saya baru nyadar mungkin itu ada andil dari masa kecil saya yang kosong, sosok ayah saya nggak hadir gitu. Itu ngefek banget di mental saya karena sampai akhirnya umur 30 pun karena saya penasaran kan apa yang terjadi sama diri saya. Karena saya tuh udah sampai ke tahap yang psikosomatis. Jadi sakitnya ada saya rasain. Tapi ketika saya pergi ke dokter, akhirnya membawa saya untuk saya cobalah terapi ke psikolog. Saya selalu sesak nafas, saya selalu tiba-tiba tremor, deg-degan, pokoknya kayak orang sakit gitu. Nah, dari sana saya tahu ternyata saya punya gangguan kecemasan dengan derajat berat gitu. Setelah diterapi, dicari tahu akarnya di mana, ternyata ketidakhadiran sosok ayah di masa saya kecil, di masa-masa krusial saya butuh adanya pegangan di keluarga, itu saya nggak dapat. Idealnya sosok ayah itu memang nggak harus sempurna sih, tapi yang penting dia hadir pada saat dia ada. Hadir ini adalah hadir secara pikiran dan juga secara fisik serta secara emosional. Nah, jadi maksudnya pada saat ayah itu lagi di rumah nggak bekerja, nah itu diharapkan bisa menghabiskan waktunya atau meluangkan waktunya untuk melakukan kegiatan-kegiatan bersama dengan anak-anaknya. Misalnya entah itu ngobrol, entah itu bercerita tentang aktivitas di hari itu, atau sekedar bermain, main board game, atau kemudian main-main yang kemudian merupakan hobi-hobi ya, hobinya si ayah atau si anak, itu berupa permainan atau games-games. Jadi intinya buat si anak ini merasa bahwa ayah ini ada buat aku, ayah ini peduli dengan aku, dan ayah mau memberikan waktunya untuk aku. Karena dengan seperti itu, maka anak akan merasa dirinya dihargai, dirinya diakui, dan dirinya penting serta berharga. Sejak duduk di bangku sekolah dasar, Akmal Abijuna diajarkan menjadi anak penurut. Sosok ayah yang seharusnya menjadi panutan dan pembimbing tak pernah ia rasakan seutuhnya. Yang tertinggal hanya ketegasan tanpa kehangatan. Jarak itu terus tumbuh, membentuknya menjadi pribadi yang tertutup. Rasanya tidak ada kehadiran seorang ayah memang
sejak saya menginjak SD dan SMP melanjutkan SMA. Tidak ada sosok kader dan ayah itu memang membuat kehidupan saya merasa kayak gak teratur dan merasa kehidupan saya entah mau kemana, tidak ada yang membawa saya untuk menjadi yang lebih baik. Karakteristik ayah saya sangat-sangat tegas. Setiap apapun yang dikatakan ayah saya pasti harus dilaksanakan dan tidak boleh dibantah. Dan namun di posisi SMP itu ayah saya sudah mulai bekerja dan membangun bisnis di luar kota, dan hal tersebut membuat saya sudah mulai rasa kebebasan karena memang di rumah saya hanya ada ibu saya dan adik-adik saya. Dan melanjutkan SMA sama waktu itu ayah saya memaksa saya untuk di sekolah di pondok pesantren. Namun selang setahun dan 2 tahun saya di pondok pesantren sudah tidak tahan sekali. Akhirnya saya untuk keluar dari pondok pesantren dan akhirnya saya sekolah biasa di kampung saya. Nah, di sisi itu ayah saya mulai lelah dengan keadaan saya waktu itu di SMA karena benar-benar sedikit susah diatur juga saya kan. Dan menginjak mau kuliah itu juga ada sedikit masih sama, yaitu hal-hal yang selalu ditanamkan di diri ayah saya, yaitu harus dilaksanakan apapun perkataan yang beliau katakan kepada saya, yakni jika saya tidak terima di negeri Yogyakarta maka saya harus melanjutkan kuliah di luar kota. Akhirnya saya mengiyakan apa perkataan ayah saya dan saya melanjutkan kuliah di Jakarta. Dan momen-momen di Jakarta masih saja sama, bukan berarti sama seperti SD, SMP, SMA, cuman melainkan kehidupan saya masih terasa kayak kenapa saya harus kuliah di Jakarta namun orang tua saya atau ayah saya itu tidak mendukung terlalu sepenuhnya gitu. Di sisi lain kehidupan di Jakarta sangat mahal dan segala macam sangat mahal, namun ayah saya hanya memberikan, mungkin awal-awal semester ya, memberikan uang untuk saya berkuliah pun hanya 50.000 untuk sehari. Dan itu benar-benar kok saya udah nurutin kata ayah saya, kenapa harus uang sangu tuh harus 50.000, dan itu benar-benar belum untuk makan 3 kali sehari. Waktu itu ada motor belum bensin segala macam, dan itu belum ada kerjaan sampingan waktu itu. Di balik tekanan itu, Akmal menyimpan banyak cerita yang tidak pernah sampai ke telinga ayahnya. Waktu itu sempet ke zaman-zaman SMP, karena waktu itu memang posisi sudah parah banget. Cuman waktu itu saya nggak bilang ke orang tua karena memang kondisi ini sempat diketahui sama teman-teman saya. Salah satu teman saya akhirnya mengajak saya untuk ke salah satu psikolog di dinas sosial seperti itu untuk bercerita. Ingat, tadi kaki masih pendek, jadi harus panjangin lagi biar koknya itu bisa kamu ambil dan juga bisa kejangkau. Kalau tangan kamu nggak kamu panjangin juga, otomatis raketnya sama koknya kejauhan. Atur napas lagi. Kalau kamu mau ke belakang juga, raketnya harus diangkat langsung. Kalau semisal kamu nanti kalau ke belakang, kakinya masih kayak orang lari, belibet, bakal jatuh. Paksain. Waktu itu hal yang menyenangkan sama saya itu waktu itu saya ada salah satu kompetisi bulu tangkis di kampung. Yang memang waktu itu saya kalau menjalankan kompetisi itu tidak pernah ditemani oleh orang tua, entah kompetisi dari SD, SMP, SMA. Cuman waktu itu ayah saya benar-benar support dari awal sampai akhir, di mana dia membelikan saya raket, membelikan saya sepatu badminton, perlengkapan badminton. Itu benar-benar berkesan buat ayah saya gitu. Berkesan buat saya juga bahwa jika saya melakukan hal positif dan memberitahu kepada ayah saya, ternyata dapat membantu ayah saya untuk lebih mengenal lebih dalam tentang saya seperti itu. Namun, momen seperti itu jarang sekali. Sebagian besar yang tertinggal justru rasa kehilangan figur ayah.
Dampaknya banyak sekali ya. Mungkin salah satunya saya merasakan bahwa hilangnya kasih sayang seorang ayah gitu. Karena kadang kalau ada kasih sayang seorang ayah itu bisa membuat saya hidupannya bisa lebih baik, bisa ada tempat cerita untuk bagaimana kehidupan seorang laki sesungguhnya. Mungkin jika ada masalah seperti apa, enak untuk bercerita. Namun karena tidak ada figur seorang ayah, saya merasa kayak tertutup dan malu untuk bercerita. Apalagi untuk bercerita seperti panjang lebar pun saya suka kadang belibet dan segala macam. Dan terkadang mengganggu mental saya. Kalau untuk peran ayah itu lebih ke arah problem solving atau pengambilan keputusan, keberanian, kepercayaan diri, dan juga role model terutama untuk anak laki-lakinya, bagaimana dia bersikap dan kemudian bagaimana dia menghormati orang lain serta bagaimana dia nanti akan memperlakukan keluarganya di kehidupan dewasanya nanti. Dan biasanya juga karena dia tidak punya acuan, maka pada saat nanti dewasa atau besar, pada saat lingkungan kemudian memperlakukan dia secara tidak tepat, misalnya terutama laki-laki ya, misalnya dia mengalami kekerasan secara fisik, emosional, ataupun juga secara materi, kalau dilihat dari kesehatan mental seperti apa, mereka juga lebih rentan untuk merasa rendah diri atau tidak percaya diri, ada juga hambatan dalam perkembangan self-esteem-nya, dan lebih rentan terhadap depresi dan anxiety. Ketidakhadiran ayah membentuk cara mereka memandang diri, hubungan, dan masa depan. Luka itu hadir dalam wujud yang berbeda. Bagi Dita, dalam bentuk kerelaan mengorbankan diri demi orang lain. Bagi Akmal, dalam bentuk tembok yang membatasi cerita hatinya. Lain, tapi jadi versi diri kita yang lebih baik dibanding kita yang kemarin. Dan satu lagi gengs, kalau kita itu didesain bukan untuk menyenangkan. Kan kalau kata orang-orang dampak ayah yang tidak hadir itu malah menjadikan anak gak percaya diri. Kalau di aku malah jadinya aku jadi pleaser gitu, aku jadi people pleaser. Mungkin karena kebiasaan dulu di keluarga, aku harus melakukan sesuatu dulu, baru bisa meredam emosional mereka gitu. Dan itu terbawa sampai dewasa. Dari angka 2 ke angka 3 gitu. Di saat saya melihat keluarga orang lain yang istilahnya sempurna dan perannya pun selalu ada, itu membuat saya mentalnya kayak kayak nggak bisa berkata-kata lah. Di sisi lain ya itu yang selalu saya katakan, saya selalu tanamkan dalam diri saya, kenapa harus saya yang merasakan hal ini gitu. Seharusnya kan sosok seorang ayah itu selalu ada dari sejak kecil hingga saat ini. Yang pertama mindsetnya harus dibenerin dulu. Karena kebanyakan berasal dari budaya yang patriarki. Kalau mindset itu sudah dibenarkan, maka si ayah-ayah ini akan lebih bisa mudah menyesuaikan diri dengan perannya. Jadi justru dibalik, misalnya ayah yang maskulin, ayah yang keren, itu adalah ayah yang justru dekat dan terlibat dengan anak. Sebetulnya kalau mau bilang ideal dan paling bagus sih dari sedini mungkin ya. Jadi sebetulnya idealnya sih dari bayi. Kenapa dari bayi? Karena dengan si ayah ini ngurus dari bayi, itu ayah juga merasa memilikinya lebih tinggi. Ayah merasa bondingnya ini dapatnya lebih besar ke anak. Dibandingkan nanti kalau bayi dia nggak ada, terus tiba-tiba dia nongol pas misalnya udah pra-remaja gitu, ya kan? Si ayah merasa nggak ada bonding selama ini, nggak ada koneksi gitu di batinnya. Bagi mereka, masa lalu memang tak bisa diubah, tapi masa depan masih bisa mereka bentuk dengan hadir sepenuhnya untuk
untuk generasi berikutnya. Makanya aku punya keinginan untuk kayaknya nanti keturunan-keturunan aku harus ngerasain deh gimana rasanya keluarga yang hangat, disayang sama keluarga gitu kan. Terus kayak rumah yang memang bisa menerima kita apa adanya gitu. Nggak mesti kita harus selalu sempurna dulu baru kita diterima gitu. Jadi itu memang yang menguatkan sih. Karena saya pengen memutuskan circle yang nggak baik itu gitu. Dan biar anak-anak saya bisa ngerasain hal yang baiknya. Kalau kelak nanti saya jadi seorang ayah, pasti yang saya akan tanamkan bahwa saya bebaskan untuk anak saya untuk bercerita ke saya tentunya, dan tidak akan memberikan peraturan yang sangat-sangat membuat anak saya nanti merasa terkekang. Dan yang ketiga, saya akan selalu ada di sisi anak saya nanti, prosesnya dari awal sampai nanti kelak sudah sukses, saya akan selalu menemaninya. Itu yang akan saya berikan kepada anak saya nanti. Kehilangan sosok ayah bukanlah akhir dari segalanya. Meski tanpa pelukan hangat dan bimbingan di tiap langkah hidupnya, anak-anak fatherless tetap bisa tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan tegar. Anak-anak yang fatherless pun bisa tumbuh dan berkembang secara optimal dan tetap bisa mencapai harga diri yang baik. Nah, caranya gimana? Satu, si anak ini mesti menemukan dulu makna hidupnya. Jadi, dia tidak terpapar saja dengan ketidakhadiran si ayah. Tapi dia harus memaknai bahwa aku ada di sini sebagai siapa. Kemudian yang kedua, temukan figur emosional pengganti. Maksudnya kadang bisa jadi dari om, atau misalnya dari paman, atau kemudian kakek, atau orang-orang terdekat. Terus kemudian yang ketiga, isi hari-hari atau aktivitas dengan lingkungan yang positif atau komunitas yang positif, teman-teman yang positif, dan juga kegiatan yang positif. Dan yang keempat, yang keempat adalah latih diri untuk berkembang lebih lagi dari yang saat ini.